Ibu, ada apa Bu? Saya mau ngobrol serius nih Bu saya. Mau curhat. Oh iya. Silakan Bu, lanjut Bu. Gimana Bu? Gini ya. Jadi gini. Eh, saya itu punya satu kebiasaan yang buruk gitu kan. Misalkan gini, ketika dikasih tugas, kita tahu tugas itu, oh kita tahu nih harus begini gitu guys. Baik misalkan harus karena harus nyusun RPP lah atau buat tulisan lah gitu, tugasnya udah ada dirancang gitu di otak kita harus gini. Tapi dalam kenyataannya gitu nggak bisa kita langsung langsung eksekusi, langsung dikerjakan gitu, hanya diangan dulu gitu. Ketika tugas itu harus dikerjakan dalam 1 minggu, dalam 1 minggu itu kita itu bisa leha-leha gitu, nggak bisa yang sekarang kerjakan dulu lah biar nanti ada senggang waktu untuk mereksi kembali tugas itu supaya lebih bagus gitu. Nggak bisa, karena kenapa gitu, karena satu mungkin karena tidak mau keluar dari zona aman sendiri gitu kan, yang inginnya seneng-seneng santai-santai gitu ketika nggak ada kerjaan. Terus kedua mungkin mentok ide kadang gitu, jadi ketika udah buka kerjaan pun kadang-kadang kita apalagi gitu ya, yaudah tutup ntar lagi. Tapi ketika udah mau deadline nih, misalkan tulisan harus deadline tanggal 21, kita di tanggal 20 itu bisa fokus dan bisa menyelesaikan tugas itu gitu, tepat waktu. Tetapi selalu ada kekurangan, maksudnya kurang sempurna kalau menurut aku gitu. Nah itu, jadi bagaimana sih supaya sebelum waktunya selesai pun kita harus udah bisa menyelesaikan, sehingga kita bisa mengerjakan tugas itu dengan sempurna gitu, dengan bagus. Oh, jadi itu permasalahan Ibu. Oh, dari yang cerita Ibu tadi saya tangkap berarti permasalahannya nggak bisa fokus pada tugas, pada pekerjaan ya Bu ya. Ketika sudah deadline, sudah dekat, baru bisa fokus. Nah, berarti yang saya ingin tanyakan Bu, ketika hampir deadline itu kan Ibu baru bisa fokus Bu untuk mengerjakan tugas itu, baru ada inspirasi. Itu kenapa Bu bisa bisa ada inspirasi seperti itu? Ya karena pada waktu itu mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita harus bisa meluangkan waktu, menyampaikan semua keinginan kita gitu, untuk fokus ke tugas itu. Karena kalau nggak selesai kan kita sendiri sebetulnya yang kena imbasnya gitu. Repotnya Ibu itu ya. Oh, berarti kalau misalnya udah deadline yang udah deket, udah habis, baru Ibu ada inspirasi gitu ya. Banyak itu. Jadi nggak bisa nyantai ngerjainnya. Jadi kan mau Ibu ketika ada tugas langsung mengerjakan gitu kan, sehingga tepat waktu, sehingga tidak seperti dikejar-kejar deadline gitu kan. Nah, berarti yang ingin saya tanyakan lagi, ya jadi berarti gini Bu ya, Ibu yang udah saya tangkap berarti harus meluangkan waktu gitu kan, harus fokus. Apa tadi yang satu lagi, suasana hati ya? Nah iya, suasana hati juga. Ketika suasana hati Ibu nyaman, berarti kan Ibu bisa ada inspirasi tuh. Nah, jadi sekarang yang saya tanyakan lagi, untuk suasana hati bisa tenang gitu kan, terus siapa yang bisa membantu Ibu untuk supaya suasana hati Ibu tenang, lalu Ibu bisa fokus dalam pekerjaan itu? Ya mungkin ada teman gitu kan, terus keadaan gitu. Jadi ketika kita udah bercerita banyak, jadi udah agak plong gitu, suasana hatinya enak, baru deh konsen gitu. Ada teman emak gua. Berarti suasana hati ya Bu ya? Iya, berarti suasana hati. Yang dapat membantu itu teman. Berarti ketika Ibu bisa curhat sama beliau gitu kan, sehingga curhat apapun permasalahan Ibu, sehingga suasana hati Ibu menjadi tenang, maka bisa akan fokus mengerjakan tugas tersebut ya Bu ya. Kalau boleh tahu temannya siapa Bu ya namanya? Di sekolah ini juga Bu? Sekolah kita juga ya Bu? Betul. Oh, kalau boleh tahu siapa Bu namanya? Saya juga jadi penasaran nih. Saya jadi pengen tempat curhat juga nanti beliau. Namanya sama kayak bapak aku. Oh, sama. Oh, berarti Bu Yaya ya Bu ya? Iya. Oh iya.
karena ada chemistry kali gitu ya. Bisa jadi. Ya, dia itu pendengar setia yang baik. Iya, betul. Nah, jadi Dari sedih, senang, bahagia, susah sama. jadi paham ya Bu ya. Jadi bisa menimbulkan inspirasi, suasana hati Iya. jadi nyaman gitu kan. Jadi sehingga tidak terkejar-kejar deadline. Jadi ketika ada tugas berarti Ibu langsung ke Bu Yaya ketika suasana hatinya tidak tenang. Nah, jadi langkah ke depannya seperti apa Bu? Seperti ketika nanti ada tugas lagi. Mungkin apa kedepannya kita itu harus mempelajari diri sendiri dulu, memanage hati, memanage keadaan, memanage lingkungan supaya lebih stabil dalam menghadapi tugas-tugas, menyampingkan hal-hal yang sekiranya merusak imun hati, imun keadaan gitu kan. Setelah itu ya caranya kan bisa dengan curhat kalau kita misalkan. Karena curhat itu sebetulnya bukan hanya pingin ada canggahan atau apa gitu. Ketika kita didengar pun gitu, itu adalah hal yang sudah menjadi ngeluarin unek-uneknya enak gitu kan. Dan gitu mungkin harus meluangkan waktu. Jadi benar-benar memanage waktu karena waktu tidak akan kembali gitu kan. Jadi hari ini harus ada schedule sebenarnya jika gitu ke schedule gitu. Hari ini kita harus menyelesaikan ini, hari ini kita harus menyelesaikan ini. Jadwal ya Bu ya. Ini buat jadwal ya Bu. Mantap, keren Bu, mantap. Sepertinya gitu dicoba ini. Iya. Jadi kalau misalkan kita bikin tulisan deadline tanggal 20, kita dikasih waktu 15 hari. Setidaknya gitu dalam 5 hari itu kita udah selesai. Jadi yang 10 hari itu kita bisa baca kembali, terus bisa mereview lagi mana yang diganti, mana yang harus dipakai gitu. Mungkin dengan cara begitu hasilnya juga akan lebih bagus. Wih, Gitu. betul ya Bu. Segera Bu laksanakan. Siap. Iya. Tuh. Mandi, makasih. Yo, makasih ya. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Hari ini. Siap.